Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah fala haula wala quwwata illa billah. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tajina masyayikhina wa masyayikhihim. Usun la hadrati muallifi hadha kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Syekh Muhammad Nabi Al-Bantani qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhurihum wa jadihim wa ja'alana min barakatihim. Syai'un lillahi lana wa lamul Fatihah. A'udzu billahi الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa dalilu ala dzalika ay thubutil kalami lahu ta'ala sam'iyyun. Wa dalilu adapun dalilnya, dalil ala dzalika atas demikian tetapnya sifat kalam bagi Allah ay thubutil kalami, maksudnya adalah dalil tetapnya sifat kalam lahu bagi Allah Ta'ala mahal luhur siapa Allah itu sam'ayyun sebangsa didengarkan, sebangsa didengarkan. Maksudnya bahwa dalil Allah itu wajib memiliki sifat kalam itu adalah berdasarkan dalil ayat yang selama ini didengar dari Al-Quran sam'ayyun. Nah, mana ayatnya mana? Wa huwa adapun dalil sam'ayyun itu qauluhu, firmannya Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, yaitu ayat wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama, dan telah berbicara siapa Allahu Allah Musa terhadap Nabi Musa takliman dengan sungguh berbicara, takliman dengan sungguh-sungguh berbicara. Ini Al-Quran ya, Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah menyatakan seperti ini. Berarti kita tinggal mendengar, mempercayai dan mengimani bahwa Allah secara sungguh-sungguh itu pernah bersabda, pernah dawi langsung kepada Kanjeng Nabi Musa. Nah, iya gambaran azala, maksudnya azala menghilangkan siapa Allahu Allah, menghilangkan anhu dari Kanjeng Nabi Musa, menghilangkan al-hijaba terhadap penghalang hijab. Wa asma'a dan memperdengarkan siapa Allah, memperdengarkan kepada Kanjeng Nabi Musa al-kalama terhadap ucapan al-qadima yang qadim. Tsumma a'ada, kemudian mengulangi siapa Allah, mengulangi alaihi kepada Musa. Tsumma a'ada, kemudian mengembalikan siapa Allah, mengembalikan alaihi terhadap Kanjeng Nabi Musa, mengembalikan al-hijaba akan penghalang atau hijab. Walaisa, dan tidak ada apa al-muradu yang dikehendaki dari ayat ini, itu annahu sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah itu ibtada'a memulai siapa Allah kalaman terhadap ucapan, tsumma sakata, kemudian diam siapa Allah. Tidak begitu maksudnya, karena sifat Allah itu qadim, daiman, yang selama-lamanya, abadan selama-lamanya. Jadi enggak dimulai juga enggak diakhiri. Nah gimana? Ya tadi Allah membuka tabir, nah kemudian menyampaikan, memperdengarkan kalam qadimnya Allah itu terhadap Kanjeng Nabi Musa. Jadi bukan kok Allah memulai bicara kemudian mengakhiri, tidak begitu.
Karena kalam Allah itu kan qadim, nggak bisa disifati seperti itu. Nah gambarannya piye, kaifiyahnya bagaimana, caranya bagaimana, nah itu ghairu maklum. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa enggak dimaknai seperti itu, bahwa Allah memulai bicara kemudian mengakhiri? Li'annahu, karena sesungguhnya Allah itu lam yazal, selalu siapa Allah itu mutakalliman yang berbicara, daiman selama-lamanya, wa abadan dan selama-lamanya. Karena Allah itu punya sifat mutakalliman yang abadan daiman. Bahkan begini, waruwiyat dan diriwayatkan apa anna Musa, sesungguhnya kanjeng Nabi Musa alaihissalam itu karena ada siapa kanjeng Nabi Musa itu yasuddu membuntoni. Buntoni itu apa? Apa, Mbak? Apa kan buntoni? Apa? Kalau menutupin begini enggak? Apa kan buntoni? Menyumbat. Itu yasuddu menyumbat siapa kanjeng Nabi Musa udhunaihi kepada ini dua telinganya kanjeng Nabi Musa. Inda kudumihi, ketika datangnya kanjeng Nabi Musa minal munajati, dari munajat. Munajat itu berbisik-bisik langsung kepada Allah. Kenapa kok harus disumbat telinganya itu? Li'alla yasma'a, supaya tidak mendengarkan siapa, li'alla yasma'a, supaya tidak mendengar siapa kanjeng Nabi Musa, tidak mendengar kala mal kholqi, terhadap kalamnya makhluk, terhadap ucapannya makhluk. Likaunihi, karena sesungguhnya kanjeng Nabi Musa itu la yastati'u, tidak mampu, tidak kuasa. Siapa kanjeng Nabi Musa tidak mampu, tidak kuasa sima'ahu, untuk mendengarkan kalamul kholqi. Kenapa enggak mampu mendengarkan? Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Musa itu li'annahu, karena sesungguhnya kalam, ya, kalamul kholqi, ucapannya makhluk itu soro menjadi apa kalamul kholqi indahu, menurut kanjeng Nabi Musa itu keasyad bima, seperti apa? Seperti dahsyatnya sesuatu, keasyad bima, seperti dahsyatnya sesuatu, yakunu, yang ada apa min aswatil bahaimi, dari suara-suaranya binatang, al-mungkiroti yang apa, yang tidak dikenal, bisa babima, sebab sesuatu, zako, yang merasakan siapa Nabi Musa terhadap minal ladzati, yaitu berupa kenikmatan, minal ladzati, dari berupa kelazatan, kenikmatan, allati la yuhatu, yang tidak bisa meliputi, allati la yuhatu, yang tidak bisa diliputi, tidak bisa didefinisikan apabila lazatnya itu. Jadi saking nikmatnya itu sehingga kenikmatan tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dijelaskan. Inda sima'i kalamiman, ketika mendengarkan ucapannya orang, laisa, yang tidak ada siapa man, inda sima'i kalamiman, ketika mendengar ucapannya zat, man ini maksudnya Allah, ya, ucapannya zat atau Allah, laisa, yang tidak ada itu kamitslihi, menyerupai man apa syai'un, apapun. Jadi ketika mendengarkan merasakan kenikmatan berbicara dengan Allah itu nggak bisa didefinisikan, sehingga apapun itu
Masya Allah, ini waqad asyraka, dan sungguh menjadi apa? Mencorong itu apa? Bersinar. Asyraka itu biar apakah? Apa? Asyraqat itu bersinar yang menyilaukan gitu. Waqad asyraka, dan sungguh telah, bahasa Jawanya itu mencorong. Mencorong itu apa kan bahasa Indonesianya? Apa kan? Ya. Ya apa itu? Bahasa Indonesianya apa? Mencorong itu bisa mencorong. Waqad asyraka, dan sungguh telah mencorong. Mencorong itu bahasa Indonesianya bersinar, tapi gimana gitu ya. Waqad asyraka, sungguh telah menyilaukan atau memancarkan sinar yang sampai menyilaukan. Apa? Wajhuhu, wajahnya. Jadi setelah berbicara dengan orang itu, wajahnya itu menyilaukan seperti matahari gitu. Minan nuri, dari cahaya. Fama ro'a, maka tidak melihat hu, terhadap wajahnya Kanjeng Nabi Musa, siapa ahadun, siapapun, illa ama, kecuali menjadi buta siapa ahad. Jadi sampai begitu dahsyatnya mencorongnya itu, siapapun yang melihat wajahnya Kanjeng Nabi Musa, dia langsung buta. Paham ya? Jadi setelah Kanjeng Nabi Musa itu bicara langsung dengan Gusti Allah, itu wajahnya berubah menjadi mencorong. Nah, siapapun yang melihat itu nggak kuat, menjadi buta. Karena itu setelah itu Kanjeng Nabi Musa itu selalu kerukupan. Kerukupan apa Pak? Apa namanya? Ya begini nih. Jadi jilbab tapi diarahkan ke mukanya, dikerukupi kalau bahasa Jawanya, untuk biar tidak membahayakan orang itu. Karena kalau sampai dilihat langsung, itu siapapun yang melihatnya tidak kuat matanya, akhirnya menjadi buta. Nah, karena itulah fatabarroqo'ah, tafa'lala yatafa'lalu, tabarroqo'ah, fatabarroqo'ah, maka ini tadi apa namanya? Apa kan? Kerukupan. Bahasa Indonesianya apa kan? Paham ya? Gini lah. Nah, gini. Allahu Akbar. Menyelimuti siapa Nabi Musa, wabakia, dan masih tetap apa al-barqa'u, selimutnya tadi itu, kerudungnya tadi itu, ala wajhi, atas wajahnya Kanjeng Nabi Musa, illa ammata, sampai meninggal dunia siapa Kanjeng Nabi Musa. Jadi sampai begitu itu dilakukan sampai meninggal dunia. Itu sebagian riwayat seperti itu. Titik. Wa qad ajma'a, dan sungguh telah sepakat siapa ahlul adyani, ahli agama-agama, wal milali, dan agama-agama, aliran-aliran. Milal itu semacam aliran, jadi agama, ada aliran. Wa qad ajma'a, dan sungguh telah sepakat siapa ahlul adyani, ahli agama-agama, wal milali, dan ahli aliran-aliran, ala annahu, bersepakat ala annahu, atas bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mutakallimun, yang berbicara. Wa aidon, dan juga kullu hayyin, setiap yang hidup itu qabilun, menerima lil ittisofi, untuk memiliki sifat bil kalami, dengan sifat berbicara. Jadi semua ahli agama maupun ahli aliran itu sepakat bahwa Allah itu berbicara. Nah,
Dan sepakat juga bahwa semua sesuatu yang hidup itu bisa atau berhak memiliki sifat bisa berbicara. Coba dilihat aja apa yang hidup di dunia ini. Semut itu hidup nggak? Bicara nggak? Bicara nggak? Bicara, cuman kita tidak ngerti bagaimana pembicaraannya itu. Yang jelas yang bisa mengenali dan bisa berbicara dengan semut itu Kanjeng Nabi Sulaiman. Wal qabilu lisyai'i la yakhlu anhu. Wal qabilu adapun sesuatu yang menerima lisyai'i terhadap sesuatu itulah yakhlu tidak sepi. Itulah yakhlu tidak sepi apa qabil tidak sepi anhu dari syai'. Au anditihi atau dari sebaliknya syai'. Au anditihi atau dari sebaliknya syai'. Jadi setiap sesuatu yang menerima sesuatu yang lain, jadi setiap sesuatu yang menerima sesuatu itu pasti dalam dirinya itu tidak sepi dari sesuatu itu sendiri atau sebaliknya. Menjelaskan lagi. Semua makhluk, tadi kan dibilang tuh, semua makhluk yang hidup itu menerima untuk memiliki sifat bicara. Oke? Berarti makhluk itu menerima sifat berbicara. Nah, semua sesuatu yang menerima sifat berbicara itu pasti dalam kondisi berbicara atau sebaliknya tidak dalam kondisi berbicara atau diam. Oke? Pilihannya hanya dua itu. Tidak lepas dari dua itu. Nah, Allah juga begitu. Karena tadi Allah itu hidup, menerima sifat berbicara, berarti mungkin juga tidak berbicara. Tapi tidak bicara itu bagi Allah tidak mungkin. Karena tidak mungkin tidak berbicara atau tidak mungkin Allah itu diam, maka pasti Allah itu berbicara. Nah, gitu kesimpulannya. Iya kan? Semakin bingung apa? Kalau semakin bingung pegangan kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qabilu lisyai'i la yakhlu anhu au anditihi. Jadi setiap sesuatu yang menerima sesuatu itu pasti dia sedang berstatus dengan sesuatu itu atau sebaliknya. Nah, falau lam yattasif, maka andaikan tidak bersifatan siapa Allah subhanahu maha suci siapa Allah wa ta'ala dan maha luhur siapa Allah ta'ala, tidak bersifatan bil kalami dengan sifat kalam, ya lattasofa, maka sungguh akan bersifatan siapa Allah, bersifatan bididdihi dengan sebaliknya sifat kalam. Apa sebaliknya sifat kalam itu? Atau perlawanan sifat kalam itu apa? Bisu. Nah, Allah tidak mungkin bisu. Berarti mafhumnya tinggal balik, Allah pasti dan wajib hukumnya memiliki sifat kalam. Apa maksudnya wajib memiliki sifat kalam? Maksudnya akal ini tidak bisa menerima kalau Allah itu tidak memiliki sifat kalam, itu maksudnya wajib. Jadi sesuatu yang wajib bagi Allah itu artinya akal ini tidak bisa menerima kalau Allah tidak memiliki sifat itu. Itu namanya sifat wajib. Pasti menerima. Lakin ittisafuhu, tetapi adapun bersifatannya Allah bihi dengan sifat diduhu sebaliknya kalam itu muhalun, muhal, tidak mungkin. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya ittisafuhu bidittihi itu naksun, merupakan sifat kurang. Wan naksu, adapun sifat kurang alaihi, atas diri Allah Ta'ala itu muhalun, muhal, tidak mungkin. Itu muhalun, muhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwa